前の Oke teman-teman, jadi malam ini kita sedang berkemah, berkemah atau imangiuhan ya, alias kita menumpang di salah satu saung warga dikarenakan kita darurat tadi akan mendirikan tenda itu hujan dan lokasinya tidak memungkinkan. Dan sebetulnya karena memang ini lokasinya sangat masih alami, dimana hewan-hewan yang tidak lazim ditemui ya di habitat-habitat yang biasanya banyak manusia itu terdapat di tempat-tempat seperti ini teman-teman. Dan karena tadi di perjalanan kita tidak sempat videokan perjalanan kita, jadi ini juga saya kontennya langsung saja teman-teman, karena mengalami saat ini juga nih teman-teman malam ini. Dan sebetulnya kita itu akan herping dan menyisiri salah satu hutan yang di sini sebetulnya masih alami. Jadi kita nanti akan menyusuri hutan pohon bambu yang masih lebat teman-teman. Nah langsung saja. Jadi ternyata setelah tadi saya sedikit herping ya, tapi tidak divideokan ya teman-teman. Tadi herping di sekitaran hutan tersebut karena memang masih alami dan airnya pun masih jernih. Tadi secara tidak sengaja saya merasakan sesuatu, dan setelah saya cek di kaki saya ternyata ada hewan yang mirip Dracula teman-teman, yaitu adalah si pacet ini nih. Nah ini sudah saya pegang pacetnya. Sebetulnya bedanya pacet dengan lintah itu hanya dari segi ukurannya saja teman-teman. Kalau spesies jenis berbeda, jelas berbeda ya. Pacet ini paling hanya bisa mencapai ukuran 2 cm, itu juga sudah ukuran paling jumbo sih teman-teman. Kalau lintah kan bisa lebih dari itu. Nah jadi si pacet ini biasa ditemukan di tempat-tempat yang lembab dan masih alami. Sebetulnya ini juga indikasi ya, dimana pacet ini biasanya hidup di tempat-tempat yang masih terjaga dan masih alami. Nah biasanya kalau di alamnya mereka memangsa seperti katak ya, kodok, hewan-hewan lainnya pokoknya teman-teman, menyedot darah juga sama. Kalau di air ikan biasanya dimangsa oleh mereka ini. Nah si pacet ini kebetulan tadi nempel di kaki saya nih, ini buktinya ya nih. Jadi ini masih berdarah, darahnya masih keluar tuh sebetulnya. Nah terus ini pacetnya sudah kamerkaan alias bukakang ya, alias nges buci truk beteungna boncenang cek kameramen teh mah beteungna tuh. Jadi ini adalah pacetnya. Tidak tidak sampai 3 cm ya, tuh kecil sebetulnya. Ini mungkin ukurannya cuma 1 sentian lebih lah. Dan ini karena memang tuh pacetnya itu sudah terlalu kenyang ya, dia susah bergerak teman-teman. Nah, dan kalau teman-teman penasaran, kita coba nih, kita coba ini ya, pencet apa yang akan keluar dari si pacet ini teman-teman. Nah, oke, guys, kameramen. Terus tuh. Bener nggak dia menyedot darah nih, set. Tuh kan keluar dia darahnya. Wow. Nih teman-teman tuh. Ini darah semua ini tuh. Darah saya nih. Tuh kan. Jadi antisipasi ya buat teman-teman ketika memang pergi ke alam
atau ke tempat yang masih banyak pacetnya seperti ini, antisipasinya adalah yang pertama kita harus pakai pakaian yang safety, artinya serba panjang lah, mau itu lengan ya, sepatu, celana panjang. Nah itu sudah merupakan memang hal yang wajib ketika kita menelusuri sebuah tempat yang memang masih alami, karena selain itu juga kan banyak ada daun-daun gatal seperti pulus, kalau kita nggak pakai celana atau pakaian panjang ya akan tergores seperti itu, dan akan menempelnya hewan-hewan seperti ini, seperti pacet tuh. Jadi ternyata setelah kita buka saja seperti ini pun ya ini adalah isinya adalah darah. Coba penasaran kan yuk. Ih tuh, buset tuh, keluar lagi kan darah. Hai, wow, banyak kan. Jadi si pacet ini memang teksturnya itu kenyal teman-teman, kayak lintah lah gitu. Kalau di video sebelumnya saya pernah mengetes gigitan lintah itu sampai ada 12 ekor kalau nggak salah di tangan saya ya. Ini efek yang dirasakan sih jauh ini nggak ada efek apa-apa sih. Gatal nggak ada. Kalau sakit luka nggak ada, karena ini kan dia lukanya kecil jadi nggak kerasa sebetulnya. Tuh udah kering kan dia lukanya tuh. Tapi kalau untuk luka pasti ada ya sedikit ya. Ada lah luka mah pasti itu kan. Kalau dibukain bisa gak? Bisa tuh. Itu yang titik itu ya? Titik ini. Jadi kayak gitu, kayak segitiga kayak gini nih. Kayak gini. Kayak mulut predator. Kayak gini. Kayak lintah aja sama. Kayak lintah. Cuman kalau lintah lebih berefek ya. Kalau lintah kan skalanya dia nyedotnya besar. Bahkan iya. bisa berapa kali lipat dari ukuran badannya. Itu yang saya rasakan dulu tuh ketika disedot lintah itu. Karena memang saya kurang lebih hampir ada 30 menit kalau nggak salah disedot lintah itu, jadi pegel karena darahnya kan banyak keluar. Nah ini nih videonya teman-teman, mengingatkan ketika saya digigit oleh puluhan lintah. Jadi untuk lintah ini sendiri, jadi dia bisa menghisap sampai 5 kali ukuran tubuhnya sebelumnya. Nah kalau dia nanti sudah kenyang ya, nanti dia akan lepas sendiri. Nah kalau dia sudah kenyang, kalau untuk makanan di dalam tubuhnya itu bisa mencapai 3 bulan ya. Nah jadi itulah keistimewaannya dari hewan satu ini. Dan juga di beberapa media yang saya ketahui, jadi dari lintah ini tuh kalau di luar negeri dipakai untuk ilmu kedokteran ya. Jadi rasanya mungkin kalau satu rasanya itu nggak terlalu sakit gitu ya, tapi ini dengan jumlah, coba kita hitung sekarang teman-teman. Oke, udah ada yang gede nih. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor ya. Ada 9 ekor yang menempel di tangan saya. Tadi ini sebelum dia nempel di tangan saya, ukurannya masih sebesar ini nih. Ini ada yang tadi tidak gigit saya nih. Ini di bawah ya. Lumayan juga ya. Nah itu teman-teman, jadi itu jangan ditiru, yang intinya itu 12 ekor lintah yang menempel di tangan saya selama 30 menit. Dan itu pendarahannya susah untuk dihentikan. Ini pun mungkin karena ini mah kecil, jadi pendarahannya ya cukup cepat lah gitu, pendarahannya berhenti. Kalau lintah kan skalanya, ini sebetulnya bekasnya masih ada nih. Nih ini bekas lintah. Ini bekas lintah tuh. Jadi ini kenapa susah berhenti, karena gigitannya pun besar gitu.
Ini berhentinya pun pakai ini loh, pakai pasta gigi kalau nggak salah, di Ke pasti gigi. pasta gigi diperban baru dia berhenti pendarahannya. Itu pun prosesnya lama gitu. Tapi itu katanya lintah itu bisa dipakai apa? Terapi. Nah itu bisa, ya betul bisa sekali, karena ada beberapa titik yang bisa di apa namanya, iya disedotkan, diobati oleh lintah itu. Kan udah ada akupuntur pengobatan lintah seperti itu, sudah ada, memang sudah ada. Terus jenis-jenis lintah itu sendiri Berbeda-beda. Kalau yang buat jenis terapi juga itu beda. Oh. Beda, bukan lintah sembarangan lintah. Jadi kalau untuk terapi itu kan melalui proses dulu, dia diendapkan beberapa kali gitu, maksudnya si apa namanya, racun-racunnya biar hilang. Dan itu pun sebetulnya yang dibuat terapi itu bukan lintah dari alam, dari ternakan langsung. Oh, diternak langsung. Dari ternakan langsung. Itu kan saya ketika coba cari referensi, nyari-nyari lintah itu kan pernah ke tukang lintahnya juga sama seperti itu. Jadi nggak semata-mata orang apa namanya terapi pakai lintah sembarangan, tidak. Jadi ada jenis lintah yang memang khusus digunakan untuk terapi. Tapi itu ada lintah yang nggak gigit juga ya, padahal bentuknya serem. Iya itu, gitu kan video kemarin kita ngetes lintah tapi nggak ada efek apapun, bahkan dia cenderung menghindar. Tapi rata-rata orang masih takut sama jenis lintah tersebut, padahal itu tidak, dan itu sudah saya pecahkan tuh. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi besok kita akan lanjutkan herping ke area yang masih alami teman-teman, sambil kita berburu tanaman hias. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.